Ruangan bagian akuntansi PT Ogah Rugi mengalami musibah kebakaran, namun beberapa dokumen dan catatan produksinya berhasil diselamatkan. CEO perusahaan meminta Anda membantu Chief Accountant-nya untuk membenahi dan merekonstruksi sebagian catatan akuntansinya. Adapun beberapa informasi yang diperoleh adalah sebagai berikut. Hasil pemeriksaan saldo akhir persediaan produk jadi di tanggal 31 Oktober 2020 menunjukkan adanya barang job nomor 1003 dan 1004 dengan data pemakaian bahan baku dan upah langsung sebagai berikut. Ada nomor job 1003 dan 1004 dan bahan baku dan serta penggunaan atau pembayaran upah langsung. Saldo material tanggal 1 Oktober 2020 adalah 1050 kg dengan harga $6 per kilogram. Ini adalah saldo awal material. Kemudian rekapitulasi job cost sheet posisi tanggal 1 Oktober 2020 di dalam kertas kerja staff cost accountant perusahaan menunjukkan data sebagai berikut. Ada job nomor 1004, 1005, 1006, dan 1007. Masing-masing berisi data atau informasi mengenai status. 3 belum selesai, yang 1 sudah selesai, yaitu 1007. Kemudian ada data mengenai biaya bahan baku, upah langsung, dan FUH. Ini adalah data tanggal 1 Oktober, jadi saldo awal. Selanjutnya terdapat sebagian dokumen data pemakaian bahan baku dan penggunaan tenaga kerja atas job-job yang dikerjakan selama bulan Oktober 2020 sebagai berikut. Nomor job 1001, 102, 1005, dan 1006. Masing-masing ada penggunaan bahan baku dan jam kerja upah langsung dalam satuan kilogram dan dalam satuan jam. Pengiriman produk jadi yang telah dilakukan oleh bagian gudang adalah untuk produk job nomor 1001, 1005, dan 1017. Selain itu, dijumpai barang cacat atau spoilage yang berasal dari job nomor 1005 dan 1006. Dengan karakteristik yang dapat diatribusikan di masing-masing job tersebut, masing-masing bernilai 8,75 dan $62,50. Catatan rework atau pengerjaan kembali barang-barang spoilage atau cacat atas job-job yang ada menunjukkan informasi rework yang dikerjakan untuk job 1002 dan 101 dan 102 dengan rincian nomor job 101 bahan baku 8 upah langsung 3, 102 bahan baku 10 dan upah langsungnya 10. Informasi lainnya yang diperoleh untuk transaksi selama bulan Oktober 2020 adalah sebagai berikut. Tarif upah tenaga kerja langsung adalah $22 per jam. Perusahaan memberi material sejumlah 4.400 kg dengan harga $6 per kilogram. Total pembayaran upah tenaga kerja tidak langsung dilakukan secara tunai sejumlah $1.200. Pembayaran sewa untuk pemakaian mesin bulan Oktober dilakukan secara tunai sebesar $750. Pemakaian material sebagai bahan tidak langsung berjumlah 1.250 kg. Perusahaan hanya membuat satu akun material untuk memakaian semua bahannya. Harga jual produk jadi ditetapkan sebesar 150% dari biaya produksi. Kemudian perusahaan mempunyai kebijakan untuk membebankan over atau under applied FUH-nya ke akun harga pokok penjualan atau COGS. Dan persentase predetermined rate-nya atas pembeban POH atau FH applied-nya dihitung dengan dasar penggunaan material bahan baku. Perusahaan mencatat barang spoilage yang berasal dari pengerjaan job tertentu ke dalam akun persediaan spoilage. 2% unit produk job 1002 merupakan spoilage jika dijual masih memiliki nilai $18,50. Karakteristik kerusakannya umum terjadi di semua job. Anda diminta untuk membuat buatlah the account yang memperlihatkan flow transaksi perusahaan. Buatlah ayat-ayat jurnal yang digunakan untuk membukukan semua transaksi dalam soal tersebut di atas. Buatlah daftar nilai persediaan per tanggal 31 Oktober 2020 dengan format sebagai berikut. Nama akun, material, barang dalam proses, produk jadi, dan produk spoilage. Ya. Kemudian terakhir diminta menghitung laba kotor bulan Oktober 2020. Untuk menyelesaikan soal ini, pertama kali kita lihat dalam soal job mana saja yang dikerjakan atau menjadi isu di dalam bulan ini. Ada 103, 4, 567, dan 1256 di sini. Berarti kelihatannya ada job.
dalam bulan Oktober ada mengerjakan job nomor 101 ya. 101 sampai dengan 1007 ya. Kita bikin job cost sheet rekapitulasinya. Ada pekerjaan job nomor 1 sampai dengan nomor 7 di dalam bulan Oktober 2020 ya. Kita lihat apakah ada saldo awal di masing-masing job tersebut. Di sini per 1 Oktober ada posisinya job 104567 ya, 14567 ada saldonya berupa bahan baku, upah langsung, dan FOH. Ya. Bahan baku, upah langsung, dan FOH. Kita lihat untuk 1004. Ya. Bahan baku 6.500, upah langsungnya 4.100, FOH-nya 3250. 105, bahan bakunya 4940, upah langsungnya 3.500, FOH-nya 2470. 106, bahan baku 58.000, upah langsungnya 5.000, FOH-nya 4.000. Sedangkan 107, bahan baku 14.270, upah langsung 8.600, dan FOH-nya adalah 7135. Kita lihat statusnya. Status dari masing-masing job WIP 104 masih belum selesai sehingga masih WIP, 105 WIP, 1006 WIP, dan 107-nya finish good atau barang jadi sudah selesai. Kita jumlahkan ya. Inilah saldo awal dari job-job yang ada di dalam perusahaan. Kemudian selanjutnya kita lihat datanya, ada barang job, pemakaian bahan, ini barang jadi ya. Kemudian pemakaian bahannya, berarti selama bulan Oktober ada pemakaian bahan dan pengerjaan untuk job-job tersebut. Di sini 100256 ya. Ada bahan baku, ada upah langsung, dan ada FOH. Ya. 1001 dia menggunakan bahan baku 594 kg. Masih pakai kilogram, berarti kita harus temukan berapa per kilogram harganya. Di sini saldo material $6 ya, 1050, dan kemudian pembeliannya adalah 69 dolar. Berarti harga per kilogram dari bahan baku adalah $6. Ya, $6. Nah, 101 dia menggunakan bahan baku sejumlah 594 kg dikalikan harga satuannya ketemu 3564. Kemudian ini di bahan baku ya. Kemudian untuk 1002 dia menggunakan 750 kg kalikan bahan baku $46 per kilogram. Kemudian 1005 166,5 kita kalikan harga satuan. Kemudian 1006 375 kita kalikan dengan harga satuannya. Oke, kemudian upah langsung. Upah langsung di sini satuannya jam. Jadi kita harus mencari tarif per jamnya. Tarif upah tenaga kerja langsung adalah 22 per jam. Berarti 22 per jam.
Oke, jamnya 101 adalah 75. Kita kalikan tarifnya. Tadi dia 1650, kemudian 1002 172,5, kalikan tarifnya, kemudian ya, kemudian 1005 ya. 1005 dia 97,5, kita kalikan dengan tarifnya. Dan 1006 150 kita kalikan dengan tarifnya 22 jadi 3.300. Oke, sekarang FOH, pembebanan FOH-nya. Bagaimana dengan pembebanan FOH-nya? FOH di sini dikatakan bahwa perusahaan mempunyai kebijakan membebankan over atau under flight-nya ke akun harga pokok, dan prosentase predetermined rate atas pembebanan FOH dihitung dengan dasar penggunaan material bahan baku. Ini berarti nanti dihitung dengan persentase bahan baku. Kita lihat di job-job yang lain yang ada di 104 ini berapa persen dari bahan baku. Kita lihat ya, dia 50% dari bahan baku. Apanya dia menggunakan tarif 50%. Karena kita lihat juga job lain juga 50% dari bahan baku. Sehingga inilah tarif predetermined rate untuk pembebanan FOH. Kita gunakan di sini juga untuk job 1001 ya. Bahan baku kita kalikan 50%. Kemudian yang 1002 juga kita kalikan 50%. Yang 1003 juga kita kalikan dengan 50%. Ya. Kemudian yang 1006 juga kita kalikan dengan 50%. Oke, sudah berarti penggunaan bahan selama periode 2020, bahan dan upah serta overhead sudah kita masukkan ke dalam sini. Kemudian kita lihat di sini ada spoilage. Ya. Spoilage barang cacat berasal dari 1005 dan 1006. Spoilage. Ya. Spoilage dari 105 dan 1006. 1005 dia ada spoilage ya, dapat diatribusikan di masing-masing job ya. Ya, nilainya spoilage-nya 8,75. Jadi kita keluarkan 8,75 dan di 106 62,50. Ya. Ya, kita mengurangi biaya dari pemakaian atau proses produksi itu. Ya. Kemudian spoilage ini ya, oke, ada lagi. Kemudian di sini ada rework di 101 dan 1002. Kita catat dulu reworknya ya. Reworknya ada di 101 dan 1002. Reworknya dia menggunakan data bahan baku 8, upah langsung 3. Ya, berarti di sini 101 menggunakan bahan 8 ditambah upah langsungnya 3 ditambah pembebanan FOH-nya 50% kali 8. Ya. Nah, 15 berarti rework di 101 ada 15. Sedangkan di 102 10 bahan ditambah upahnya 10 ditambah pembebanannya FOH 50% dari 10 adalah 25. Oke, tidak ada spoilage di sini ya. Ada lagi yang lainnya ya. Kita lihat lagi ada enggak spoilage lainnya. Tadi kelihatannya ada. Ya, ini 2% unit produk job 2 merupakan spoilage jika dijual masih memiliki nilai 18,5. Berarti di sini ada spoilage, karakteristik kerusakannya umum terjadi di semua job. Berarti karena terjadi di semua job, kita harus keluarkan dia total biaya yang telah dikeluarkan untuk
mengerjakan job-job yang ternyata spoilage. Ya. Oke, udah. Jadi kita bisa mulai jumlahkan 101. Job ini dia mengkonsumsi biaya sekian, 2, 3, 4, 5 ya. Ini 3, 4 belum kelihatan ya. Jadi kita lihat ada data yang lainnya enggak. Jadi kita lihat data lainnya. Barang jadi ya. Setelah penggunaan berarti ini ada saldo akhir barang jadi. Ya, barang jadi yang ada di gudang ini berarti kan ada 103 dan 104 ya. Ada barang jadi. Ya. Bahan baku untuk 1003 barang jadi adalah 2980, sedangkan upah langsungnya 1900. Ya. Sedangkan 104 8910 bahan baku dan 4400 upah langsung ya. Ini data bahan dan upah. Berarti FOH-nya pun harus kita kalikan dengan 50% ya, 50% dari material. Oke. Ya. Ya. Nah, sudah ada barang jadi, berarti kita bisa melihat berapa mutasi biaya di bulan Oktober. Di bulan Oktober berarti untuk K103 adalah 2980, upahnya 1900, FUH-nya 1490. Oke. Ya. Kemudian 1004 ya. Karena saldo awal berarti adalah selisih antara saldo akhir dengan saldo awal. Ya. Ya. Untuk bahan dan upah selisih antara saldo akhir dan saldo awal. Sedangkan FUH-nya tetap kita kalikan material dengan 50%. Ya. 1250. Ya. 1205 ya. Oke, sudah ketemu semua. Ini adalah saldo mutasi di bulan Oktober. Ya. Kita bisa jumlahkan. Ini adalah penggunaan bahan selama bulan Oktober. Ini adalah upahnya dan ini pemberbanan FUH-nya. Ini adalah rework-nya. Oke. Kemudian ini saldo akhir ya. Saldo akhir berarti kita sudah bisa kita jumlahkan. Oke, ini 000 0. Ya. Ini adalah jumlah saldo akhir barang atau produk jadi di dalam perusahaan. Ya. Kemudian kita lihat di sini ya, produk jadinya ya, sudah dikirim 101, 105, dan 1007. Ya. Yang sudah dikirim adalah 101, 1005, dan 1007. Ya. Berarti kita lihat dulu yang sudah dikirim ya. Sudah dikirim. Ya. Sudah dikirim.
1001. 1001. Berarti kita tinggal tambahkan di sini yang sudah dikirim itu cost-nya adalah tidak ada saldo awal, berarti di sini ya. Oke. Ini enggak ada saldo awal. 1002. Oh bukan, 1005. 1005 yang dikirim. Ya, berarti kita tambahkan saldo awal ditambah mutasi bulan berjalan ya. Jadi ketemu di sini. Ini salah. Dash value ya. Spoilage-nya adalah ini ya. Rework-nya tidak ada. Oke. Hmm. 1005 dan 1007 ya. 1007 dia sudah ada di awal ya. Saldo awal, jadi kita tinggal masukkan ke sini. Tidak spoilage, tidak ada rework ya. Berarti sudah ketemu. Ini adalah biaya dari produk-produk yang sudah dikirimkan. Jumlahkan ya. Ya, ini adalah jumlah dari produk yang sudah dikirimkan ya, sudah terjual dan sudah dikirimkan. Sisanya adalah WIP ya, sisanya adalah work in process ya, work in process ya. Di 1002 ini sudah dikirim 101. Di 1002 ya, 1002 dia tinggal kita masukkan. Kemudian 1003 masih di gudang, jadi tapi masih gudang 4, 5, 1006 ya. 1006. Berarti saldo awal ditambah langsung saldo awal ditambah mutasi bulan berjalan untuk bahan, kemudian untuk upah dan FOH-nya ya. Kemudian ada spoilage-nya, tidak ada rework-nya. Oke, berarti ini adalah saldo dari WIP. Tidak ada saldonya karena masih ada di barang di gudang. Berarti saldo WIP-nya sudah kita bisa jumlahkan. Total saldo WIP-nya 33971,6. Nah, kita sudah dapatkan job cost sheet-nya, berarti kita sudah bisa lanjutkan dengan menyusun soal selanjutnya. Dia meminta T-account dan jurnal untuk melihat flow dari arus produksi di bulan Oktober ini. Kita lanjutkan dengan membuat T-account untuk flow produksi di perusahaan ini. Kita buat T-account-nya, kita buat standarnya dulu. Ya, akun apa di sini nanti kita mau bikin. Kita buat beberapa akun dahulu untuk lebih memudahkan. 2, 3, 4, kita 8, dan kita bikin 12. Oke, kita bikin 12 dulu, nggak apa-apa. Ya, kemudian kita siapkan untuk jurnalnya. Ya, di sini akun, nanti di sini adalah jurnal yang akan dibuat.
Ya, untuk proses produksi job order ini, ya, kalau kita melihat arusnya, pasti dimulai dari bahan baku. Ya. Bahan baku, kemudian dia akan menggunakan upah, ya. Dia akan masuk ke dalam WIP, ya. Kemudian dia akan membebankan FUH, ada FUH kontrol untuk FUH realnya dan FUH pembebanannya FUH applied. Ya, oke. Kemudian agar ada akun barang jadi ada akun penjualan, ada akun harga pokok. Oke, yang penting ini dulu, nanti kalau ada tambah kita tambahkan. Bahan baku kita lihat apakah ada saldo awal yang dimiliki oleh perusahaan. Di sini datanya saldo material 1 Oktober adalah 1050 dengan harga $6. Nah, kita kalikan 1050 kali 6. Saldo awalnya 6.300 ya. Kemudian ada lagi saldo awal tadi ada WIP ya. Di awal ada work in process atau job-job yang belum selesai ya. Ada 3. 104, 105 dan 106. Berarti kita masukkan di sini. Saldo awal WIP 104 ditambah 105 ditambah 1006 ya. Kemudian ada lagi saldo awal di 107 ya, barang jadi ya. Barang jadi ada saldo awal dia jumlahnya 30.005. Oke, sudah saldo awal berarti kita bisa mulai arus produksinya. Material ada pembelian. Pembelian material di sini dikatakan pembeliannya adalah 4.400 dengan harga 6. 4.400 dengan harga 6. Ya, berarti pembeliannya adalah 26.400 ya. Ya, ini kita jurnal pembelian bahan baku pada hutang usaha atau kas ya, tergantung metode pembayarannya, apakah dia tunai ataukah dia menggunakan hutang. Nilainya adalah tadi 4.400 kalikan 6 ya, 4.400 kalikan harganya 6 ya. Kemudian hutang usaha dikredit dengan harga sama. Kita mulai posting, bahan bakunya kita posting ya tadi 26.400 ya. Kemudian kreditnya hutang usaha ya. Kita hutang usaha tadi belum ada, kita bikin hutang usaha. Pembelian bahan ya. Nilainya 26.400 ya. Oke, kemudian bahan baku dibeli, masuk gudang, kemudian dia digunakan. Pemakaian bahan baku ya. Di gudang berarti jurnalnya pemakaian adalah ya, WIP karena dia digunakan di proses, kreditnya bahan baku. Nilainya adalah ya kita lihat dari job cost, dia menggunakan selama Oktober adalah 16.703. 16.703 kita debit WIP 16.703 ya. Ya, kita kredit ya, bahan bakunya 16.703. Kita posting ya. Ya, kita posting WIP-nya kita debit bahan baku sejumlah 16.703. Kemudian bahan baku masuk ke dalam WIP, dia dikerjakan, ada upah langsung. Berarti dia perusahaan mengakui adanya upah langsung. Ya. Ya. Pada saat dia mengakui upah langsung, perusahaan akan menjurnal upah debit pada katakanlah kas. Ya. Di sini kita tidak ada datanya apakah dia dibayar dengan kas atau enggak, jadi kita asumsikan dengan menggunakan kas. Ya. Ya. Berarti di sini upah pada kas. Ya. Nilainya adalah sebesar 13.090,00 ya.
Ya. Ya. Kita posting langsungnya, ya. Kreditnya kas. Kas ada, belum ada kas, kita katakanlah kita bikin lagi kas, ya. Karena nggak ada datanya, nggak apa-apa, kita upah, ya. Upah di sini upahnya, ya, oke. Ya. Kemudian ini upah langsung kita distribusikan kepada barang atau job yang sedang dikerjakan, sehingga ada jurnal WIP sebesar 13.090, ya, dan upahnya 13.090, ya. Berarti WIP-nya upah langsung, ya, 13.090, sedangkan di upah, di kredit upah langsung sebesar 13.090. Oke. Selanjutnya, ya, ada bahan baku, upah, kemudian pembebanan FOH, ya. Pembebanan FOH atas barang-barang yang dikerjakan. FOH dibebankan sebesar 50% dari material. Jadi kita jurnal WIP pada FOH applied. FOH applied, ya. Nilainya adalah kita ambil dari job cost 8351,5, ya. 8351,5. Kita posting WIP, ya. Kemudian FOH applied-nya, ya. FOH, ya, sejumlah 8351,5. FOH bulan Oktober, ya. FOH applied. FOH bulan Oktober. Oke. Kemudian kita sudah bahan baku, langsung, kemudian ada FOH, ini ada spoilage, ya. Spoilage yang bisa diatribusikan ke job tertentu, ya. Berarti ada di spoilage dikeluarkan persediaan spoilage, ya, pada WIP. Nilainya berapa? Nilainya adalah di sini untuk job 105, 805, dan ini, ya. Ya, 71,25. Berarti kita posting persediaan spoilage. Mana persediaan spoilage? Persediaan barang jadi. Belum, ya. Kita bikin di sini akun persediaan spoilage, ya. Ya. Job 1005 dan 1006, ya, misalnya kita posting spoilage-nya nilainya 71,25. Nah, kemudian kita ini debit, kreditnya WIP. WIP spoilage 1005 dan 106, jumlahnya adalah 71,25. Oke, kemudian ada lagi tadi di sini spoilage, sudah ada spoilage yang bisa diatribusikan di semua job, ya. Ada nilainya 210,90, ya. Berarti di sini kita bikin jurnalnya persediaan spoilage, ya. Kita bebankan ke FOH karena dia bisa diatribusikan ke semuanya, dan kita kreditkan WIP. Ya, jumlahnya berapa? Jumlahnya nilai spoilage-nya berapa? Nilai spoilage-nya adalah 18,5. Kemudian FOH kontrolnya berapa? Kita lihat WIP-nya. WIP-nya kita keluarkan, nilai biaya yang sudah dikeluarkan adalah 210,90, ya. 210,90. Ini keturunan dari WIP, sehingga FOH kontrol adalah selisih antara biaya ini dengan nilai spoilage-nya. Ada 192,40, ya. Kita posting FOH kontrolnya, ya. Spoilage
1002 ya, nilainya adalah 192,40 ya. Kemudian persen spoilage-nya job 102 nilainya adalah di sini ya 85 ya. Kemudian WIP-nya kita keluarkan sebesar biaya yang sudah digunakan untuk ya, membuat 1002 yang ternyata termasuk spoilage. Nilainya 210,90. Oke. Ada lagi setelah kita masukkan ya. Ini spoilage sudah, ini kemudian rework ya, ada rework ya. Ada rework untuk job nomor 1001 dan 1002. Berarti kita ada rework, kita WIP ya, ada WIP, ada bahan baku, ada upah langsung, ada FOH. Oke. Reworknya 2 tadi, bahan baku dia menggunakan 8 tambah 10, 18 ya. 8 tambah 10, upah langsungnya 3 tambah 10, kemudian FOH-nya adalah 18 kali 50%. Jadi ini adalah jumlah ketiganya adalah jumlah rework ya. Ada 40 ya. Di sini 40 tadi terlihat 15 dan 25 ya. Kita langsung jurnal, kita posting ya. WIP-nya ya, di sini kita turunkan dulu. Oke, rework ya. Rework nilainya adalah 40, kemudian bahan bakunya dia menggunakan pemakaian untuk rework ya. Untuk rework dia adalah 18, kemudian upahnya adalah rework adalah 13 ya. Di sini adalah upah rework. Jadi sebelum dia mendistribusikan ini pasti dia akan mengakui dulu upah rework untuk dibayarkan. Katakanlah di sini ya, diasumsikan dia dibayar dengan tunai, sehingga sebelumnya ada jurnal upah rework pada upah untuk rework pada kas. Ya. Kita asumsikan dia menggunakan kas. Ya. Oke, jadi reworknya adalah upahnya 13 ya. 13 ya. Ya, ini di posting upah rework 13 ya. 13 upah rework ya. Kemudian kasnya kita kredit 13. Ada kas nggak tadi kita bikin ya, kasnya rework ya, 13. Oke, rework sudah, tadi sudah belum. Kita tadi reworknya 40, bahannya 18, upahnya 13, kemudian FOH-nya 9, FOH applied-nya. FOH applied-nya 9. FOH rework. Ada 9 ya. 9. Oke, sudah. Ya, kita sudah semuanya kelihatannya sudah selesai untuk mutasinya. Bahan baku sudah, upah UVH sudah, spoilage sudah, rework sudah ya. Mungkin bisa kita coba kita close dulu atau mungkin ada data yang lain ini. Kita lihat informasi lainnya. Tarif, material, upah tenaga kerja tidak langsung. Berarti ada upah tenaga kerja yang dilakukan secara tunai. Berarti ada upah tenaga kerja tidak langsung. Dia membayar upah ya, untuk tenaga kerja tidak langsung secara tunai. Jumlahnya adalah 1.200 ya, 1.200 ya. Nah, makanya ini tidak langsung maka ya, kita posting dulu upah
upah tidak langsung. Nilainya adalah 1.200. Kemudian kasnya kita kurangi, kita kredit. Ya. Upah tidak langsung, nilainya 1.200. Ya. Kemudian ini upah tidak langsung kita distribusikan kemana? Ke WIP atau ke FOH. Ya. Karena tidak langsung, maka dia dimasukkan kepada FOH kontrol, ya, pada upah. Ya. Kita posting FOH kontrolnya, ya, upah tidak langsung. Ya. Kemudian upahnya upah tidak langsung 1.200 ya, 1.200. Oke, ada lagi material bahan tidak langsung. Ada pemakaian material bahan tidak langsung. Berarti di sini ada material bahan tidak langsung, dia berarti masuk ke dalam FOH kontrol. Ya. Kontrol, ya. Kreditnya bahan baku. Di sini dia dikatakan menggunakan satu akun material untuk semua bahannya. Berarti di sini bahan tidak langsungnya 1.250 kita kalikan dengan harga satuannya. Ya. Ada 7.500. Kita posting FOH kontrolnya bahan tidak langsung. Nilainya adalah 7.500, kita kredit material, ya, bahan tidak langsung, ya, kita kredit 7.500. Oke. Nah, kelihatannya sudah. Oh, ada lagi sewa mesin. Di sini ada sewa mesin. Jadi sewa mesin adalah biaya tidak langsung. Kita masukkan ke dalam FOH kontrol, ya. FOH kontrol dia sewa mesin dilakukan secara tunai. Berarti kita kreditkan kas. Ya, nilainya adalah 750. Oke, 750, ya. Kita posting FOH kontrol, ya, sini sewa mesin. Sewa mesin. Jumlahnya adalah 750. Kita kreditkan kasnya. Sewa mesin. Jumlahnya, nilainya 750. Oke, kelihatannya sudah semua. Ya, semua biaya sudah. Kita coba tutup yang sudah selesai, tidak ada transaksi lagi. Ya. Bahan baku, ya, bahan baku kita tutup dulu. Jumlah debitnya adalah 32.700, ya. Ini ya. Ya, di sini berarti harusnya 32.700. Ya. Ya, kalau kita lihat ini jumlahnya adalah 2421, berarti selisihnya adalah saldo akhir material. Ini dikurangi pemakaian, kurangi rework, kurangi bahan tidak langsung. Ketemu saldo akhir material 8479. Ya. Ini 14.03 sudah selesai, kita tutup. Oke. Kemudian akun WIP-nya. Akun WIP-nya kita jumlahkan, ya. Kita jumlahkan.
79.944,50 ya. Ya, di sini kita lihat WIP tadi di cost sheet kita ada saldo ya. WIP-nya saldonya adalah 33971 ya. 33971,60. Berarti di sini kita lihat ya, WIP-nya kita masukkan ya. Saldo akhir adalah 33971,6 ya. Sehingga jumlahnya ini ya, harus 79,44 ya. Sehingga selisihnya adalah biaya produksi bulan berjalan. Cost of goods manufacture. Cost of good manufacture ya. Cost of manufacture. Ya, berapa jumlahnya? Berapanya totalnya dikurangi saldo akhir, dikurangi spoilage ya. 46.690,75 ya. Ini saldo akhir ya. Kemudian FOH control ya, nanti kita tutup ke ke COGS dan FOH apply ke COGS ya. Cost of good manufacture ini ya, akan masuk ke dalam barang jadi. Cost of manufacture. Ya, cost of manufacture. Jumlahnya adalah 45.690 ya. Berarti di sini ada jurnal transfer dari WIP ke akun barang jadi. Ya, dari WIP. Untuk semua produk yang sudah selesai ditransfer dari WIP ke barang jadi senilai berapa nilai tadi? Ada nilainya 45.690,75. Ya, sudah kita posting tadi 45.690 ya. Nah, oke, berarti kemudian kita bisa nutup barang jadi ya. Barang jadinya bisa kita tutup ya. Ya, di sini ya. Harusnya angkanya segini ya. Tapi di sini saldo barang jadi ada saldo akhir. Nah, saldo akhirnya berapa? Kita lihat di dalam cost sheet kita. Cost sheet kita saldo akhir adalah berjumlah 24.135 ya. Sehingga ya selisihnya adalah yang masuk barang yang sudah dikirim ya. Harga pokok dari barang jadi yang sudah dikirim. Ya. 51.560,75 ya. Harusnya harga segini ya. Ya, barangnya sudah dikirim ya. Ya di sini kan 51.560,75 sudah klop ya. Berarti ini masuk ke dalam COGS ya. Ya, COGS ya. COGS barangnya sudah dikirim ya. Berarti nanti ada jurnal ya. Jurnal untuk mengirimkan barang ya. COGS pada barang jadi. Nilainya berapa? Nilainya 51.560,75. Oke. Kemudian apalagi ya? Berarti tadi ada under applied sama over applied ya. Dibebankan ke COGS. COGS-nya ada under atau overnya ya. Kita lihat FOH kontrolnya adalah jumlah 9642,5 ya. Sedangkan over FOH applied-nya dia jumlahnya adalah 8360,5 ya. 8360,5. Jadi kita bisa jurnal ya, FOH applied ya, sejumlah total tadi ya. Kemudian FOH kontrolnya kita dikredit sebesar FOH kreditnya kita kredit sebesar 9642,40 ya. 9642,40
40. Nah, selisihnya apa? Selisihnya adalah over atau under plate. Di sini ternyata kontrol lebih besar daripada plate sehingga dia ada under applied ya. Ya, kita ini di kredit. Berarti ini masuk ke COGS adalah under applied-nya. Ya. 1281,9 ya. Kita posting ya FUH applied-nya. Mana FUH applied-nya ya? Jumlahnya adalah ya. Ya, ini kita tutup ke COGS ya. Jumlahnya adalah 8360,5. Kemudian kontrolnya kita tutup ya. FUH kontrolnya kita tutup ya. Ya, kita tutup ke COGS ya. Nilainya adalah 9642,4 ya, 9642. Kemudian selisihnya adalah COGS ya. COGS di sini COGS adalah di sini dia under applied ya, under applied FUH. Nilainya adalah sebesar 1281,90 ya. Nah, sampai ke biaya sampai ke COGS. Ya. Kemudian dia di sini dikatakan bahwa harga produk jadinya adalah 150 dari biaya produksi ya. Berarti penjualannya ya, penjualan ya. Di sini ada jurnal katakanlah diasumsikan dia dengan utang. Piutang usaha pada penjualan ya. Penjualan dia ditetapkan 150 dari biaya produksi ya. Berarti 150% dari biaya produksi yang dijual adalah barang yang dikirim ya. Berarti di sini dikalikan dengan 51560,75 ya. Mana penjualan? Penjualan dikalikan dengan biaya produksi yang sudah dikirim ya. Yang sudah dikirim berapa? 51560,75. Nah, jadi ada 77341,13 ya. Ya, 77341,17 ya. Kemudian kita posting dulu ya. Kita posting dulu penjualannya kredit adalah sebesar ini. Kemudian debitnya piutang. Piutang usaha belum ada ya, kita bikin akun piutang usaha ya. Penjualan kredit senilai 77341,13 ya. Oke, ini sudah kita tutup ya. Udah, oke, semua sudah selesai. Berarti jurnal dan ikonnya sudah selesai kita kerjakan. Selanjutnya kita akan mengisi atau memenuhi permintaan dari soal nomor 3. Buatlah daftar nilai persediaan per tanggal 31 Oktober. Kita akan mengisi daftar nilai persediaan. Sesuai permintaan ada nomor, ada nama akun, detail akun, dan nilai. Nomor 1, nama akun adalah material atau bahan baku, material. Kemudian nomor 2 adalah barang dalam proses atau WIP. Ya, nomor 3 adalah produk jadi. Dan nomor 4 adalah produk spoilage. Ya.
job nomor, ya, masing-masing akun ini ada job nomornya yang diminta. Ya, kemudian dia minta juga jumlahnya, jumlah barang dalam proses, jumlah barang jadi. Oh, ini salah. Oh, iya. Jumlah barang jadi, kemudian terakhir jumlah barang spoilage. Jumlah spoilage dan total persediaan. Oke, material nilainya adalah kita ambil dari akun material, saldo akhirnya adalah 8479. Ya. Kemudian barang dalam proses ini, ya, kita lihat dari job cost barang dalam proses, ya. WIP adalah 1002 dan 1006, ya. 1006, ya. Barang dalam proses job 102 dan job 1006, ya. Satu 1002 nilainya adalah, kita ambil dari ini, 102 nilainya adalah 10.359,10. 1006 adalah nilainya 2362, sehingga jumlahnya adalah 33971,6. 33971,6, ya, 33971,6 WIP. Kemudian barang jadi, produk jadi ini yang ada di gudang adalah 103 dan 104. 103 dan 104. 103 dan 104. Ya. Ada dua barang. Jumlahnya adalah 103 6.370, 1004-nya adalah 17.765. Ya, jumlahnya adalah 24.135. Oke, ya, kita cek akunnya, ya, 24135. 24135. Oke, sudah tetap, ya. WIP saldo akhirnya 33971,6. Sudah sesuai. Kemudian spoilage-nya. Spoilage ini tadi berasal dari 105, 106 dan 102. 102, 105, 106. Ya. 1002, ya. Tadi di sini di soal sudah kelihatan 18,5. 18,5. Kemudian 105 adalah 8,75. 8,75 dan 109 adalah 62,50, ya. Oke, jadi jumlah spoilage-nya adalah 89,75 dolar. Kita cek ke dalam akunnya, apakah memang segitu jumlahnya.
persediaan spoilage ya. Ya, kita belum dijumlah ini, kita jumlahkan. Ya, 89,75. Ya. Saldo akhir. (89,75). Ya, 89,75. Oke. Berarti total nilai persediaan adalah, kita tambahkan keempat jenisnya jadi 67675,35. Ya. Nah, inilah nilai total persediaan. Ya. Kemudian yang diminta di dalam soal terakhir adalah hitung laba kotor bulan Oktober 2020. Kita menghitung laba kotor ya. Laba kotor ya berarti tadi laba kotor penjualan dikurangi COGS ya. Ya, penjualan berapa? Penjualan adalah 150% dari biaya. Jadi penjualan kita ambil aja dari akun penjualan, sudah kita hitung 150% dari penjualan. Ya. 77.341,13 ya. S55 ya. S55 kita sudah hitung 150 dari J29. J29 adalah ya biaya produksi ya, ini sudah dikirim. Oke. 150 sudah penjualannya. Kemudian COGS-nya yang kita masukkan ya, ya barangnya sudah dikirim ya. Kemudian ada under sama over applied. Tadi under applied atau over applied tadi. Kita cek lagi adalah di COGS under applied ya, ada under applied. Under applied ya. Under applied FOH. Di sini ada under applied FOH, nilainya adalah 1281,90. Berarti laba kotornya adalah penjualan kurangi COGS dikurangi lagi dengan under applied-nya. 24.498,48. Inilah laba kotor dari penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, demikianlah sudah kita jawab semuanya. Soal 1 ya, soal 1 mengenai account, 2 jurnal, 3 daftar nilai persediaan, dan yang 4 adalah laba kotor yang diterima oleh perusahaan dalam bulan Oktober 2020.